Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Segala puji bagi Allah karena dengan nikmatnya segala kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Nikmat yang terlupakan, nikmat kesehatan, penglihatan, pendengaran, bahkan fisik sampai bisa melangkahkan kaki ke masjid yang kita cinta ini. Juga semoga salawat dan salam semoga tercurahkan untuk hamba dan kekasihnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang para ulama sepakat bahwasanya wajah tertampan dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam hatta yaumul qiyamah. Manusia terakhir itu bukanlah Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi yang ketampanannya bak rembulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, terutama untuk Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang sama-sama kita hormati orang tua kami yang seharusnya anak tidak pantas untuk duduk di sini. Ada yang lebih dahulu membaca Al-Fatihah daripada anak. Ada yang lebih dahulu sudah bisa mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, mungkin kepada cucunya bahkan. Tetapi sekarang ada seseorang yang mungkin seusia cucu dari bapak dan ibu sekalian. Dan di sini mungkin Allah takdirkan bahwasanya di hari ini kita membahas As-Sirah An-Nabawiyah, sirah perjalanan hidup An-Nabawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini para ulama sepakat sirah terlengkap bukan Nabi Adam alaihissalam, bukan Nabi Musa alaihissalam, hatta Nabi Isa alaihissalam, tidak, tetapi yang dirangkum oleh sahabat, yang diambil dari nukilan-nukilan hadis-hadis dari beliau sebelum lahir sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berterima kasih kepada pengurus masjid yang sudah memfasilitasi untuk kajian pada ba'da maghrib ini. InsyaAllah kita jam berapa Isa Pak Wegi? 19.37. Ya, ada 37 menit kita untuk membahas. InsyaAllah mungkin bagaimana seseorang menyekolahkan anaknya ke salah satu sekolah, mungkin TK, SD atau SMP atau SMA. Sebelum ia memasukkan anaknya, mungkin dia bertanya, "Batanyo ka guru tu, Pak, ko keunggulan sekolahku. Bu, ko keunggulan sekolahku. Le kata makan pelajaran di sekolahku di anak ambo." Maka sama seperti itu, sebelum kita masuk jauh bagaimana keadaan Nabi, perang-perangnya Rasulullah, istri-istri beliau, maka kita jelaskan apa urgensi dalam membahas As-Sirah An-Nabawiyah. Banyak orang yang menyepelekan berkaitan dengan sirah Nabi. Wallahi banyak ibu, bapak. Tetapi ketika menyekolahkan anaknya untuk les bahasa Inggris, IPA, matematika, mati-matian. Sedangkan As-Sirah An-Nabawiyah yang di sini mengandung tauhid, fikih, akidah, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya, salat, ya. Bagaimana sahabat ketika salat, bayangkan salat dalam keadaan menggunakan sepatu. Ketika itu musim dingin, ketika terjadi di perang Khandaq. Maka di sini kita akan bahas apa urgensi dari mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah. Sesungguhnya sirah Nabi merupakan bagian dari agama ini, bagian dari agama Islam. Karena orang-orang terdahulu memberikan perhatian besar kepada anak-anak mereka. Mereka mengajarkan sirah Nabawiyah sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka. Kita memang menekankan kepada anak-anak merojaah hafalan, nak baca Al-Quran. Tetapi mereka lupa siapa pahlawan dalam agama mereka.
Mereka mungkin menyebutkan Superman, Spiderman, anak-anak sekarang. Tapi superhero sesungguhnya, orang yang besar andilnya dalam agama Islam, tidak diajarkan oleh orang tua mereka sendiri. Sedangkan di sini para salaf terdahulu, mereka memiliki ihtimam, perhatian besar dalam mengajarkan sirah Nabi ini kepada keturunan mereka. Seperti yang dinukilkan oleh Ali bin Al-Husain, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abu Talib. Dikatakan Ali bin Al-Husain adalah cicit Rasulullah. Hasan Husain cucu Rasulullah. Ini anaknya Husain, Ali bin Al-Husain. Beliau pernah berkata, kami, ini cicit Nabi yang berkata, kami dahulu diajari tentang sejarah peperangan Nabi, baik yang Nabi ikuti bahkan yang tidak. Jadi peperangan-peperangan itu ada yang Nabi ikuti, Al-Ghazwah namanya, Al-Ghazwah. Sedangkan yang sahabat diutus ke beberapa daerah, beberapa tempat, dan Nabi tidak ikut, As-Sariyah namanya. Maka di sini kata cicit Nabi, Al-Ali bin Al-Husain, kami dahulu diajari tentang sejarah peperangan Nabi, baik yang Nabi ikuti maupun yang tidak, dan itu diajarkan kepada kami sebagaimana kami diajarkan Al-Quran. Subhanallah. Dan di sini juga ditunjukkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam sejarah Nabi, ya, dalam sejarah Nabi di situ ada ilmu akhirat dan juga ilmu dunia. Afwan, orang-orang barat mengatakan agama Islam adalah agama yang vulgar, yang menunjukkan sampai urusan kamar mandi, yang membahas berkaitan sampai urusan ranjang. Tapi seperti itulah Rasulullah menjaga umatnya, mengajarkan, kalau mau BAB membersihkan pakai tangan kiri, mau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, ada doanya. Ketika mau tidur bersihkan dulu, ketika mau keranjang ada doanya. Sampai seperti itu. Tapi ada orang-orang yang tidak menyenangi dengan akarnya Islam, mereka menyebutkan, Islam adalah agama yang vulgar. Maka di sini untuk membantah hal tersebut akan terbantah dalam Sirah Nabawiyah. Begitupun perkataan dari Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan bahwasanya tidak akan mendapatkan seseorang ketika membahas fikih saja dan tidak membahas yang lainnya. Kan ada ulama-ulama fikih, ulama-ulama hadis, tapi di dalam As-Sirah Nabawiyah tercakup keseluruhannya, kompleks, semuanya ada. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi. Ini anaknya Ibnu Abbas. Bahwasanya disebutkan oleh para sahabat, Ibnu Abbas mengkhususkan dirinya untuk mengajarkan sirah. Padahal dia adalah ahli tafsir, tapi ia khususkan dirinya untuk mengajarkan sirah kepada sahabat-sahabat kecil. Di sini ada perhatian besar dari para salaf terdahulunya dan juga dari para sahabat. Sampai-sampai orang kafir mengakui di sini. Sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka tidak menerima dakwahnya Nabi, tapi Muhammad kau al-amin, kau orang yang kami percayai. Muhammad, kami tidak mau mendengarkan perkataan kau, tapi Muhammad nih, ana ada 3 kilogram emas, ana titipkan kepada antum. Ini akan sampai nanti ketika hijrahnya Nabi. Ketika Nabi akan hijrah di tahun 14 kenabian atau di tahun 1 Hijriah, Nabi dengan Ali bin Abi Thalib harus membalikkan barang-barang titipan orang-orang musyrikin. Itu yang tidak masuk di akalnya. Mereka membenci Rasulullah, tapi mereka menitipkan barang-barang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Makkah biasanya itu berdagang. Berdagang itu jauh, Pak, Bu, ke Syam, sekitar 1500 km dari kota Makkah. Berbulan-bulan, sehingga tidak ada pengamanan, dulu tidak ada bank, sehingga dititipkan kepada orang yang dipercaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi berdakwahkan tauhid, tidak terima. Ada kontradiksi di situ. Namun ini disebutkan oleh seseorang bernama Michael H. Hart.
penulis terkenal di tahun 1978, Michael H. Hart, orang kafir. Ia membuat sebuah buku yang ini tentunya fenomenal kala itu di tahun 78 dengan judul 100 orang berpengaruh dalam sejarah. Ana jujur pernah mendapatkan buku tersebut ketika ziarah ke kunjungan kepada salah seorang kerabat, ada tuh di meja tamunya Michael H. Hart penulisnya, yang judulnya adalah 100 orang berpengaruh dalam sejarah, bukan dalam dunia, dalam sejarah. Ya, sejarah dunia juga. Michael H. Hart, orang kafir tersebut, ia menulis yang nomor 1. Siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kafir. Michael H. Hart. Silakan lihat nanti di Google kalau tidak percaya. Yang kedua, Sir Isaac Newton. Penemu apa? Nih, Newton, penemu apa? Gravitasi. Ilmuwan. Yang ketiga, karena orang Kristen yang buat, Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha. Yang keempat. Yang kelima, Konghucu, agama yang di pondok. Kemudian yang keenam, Santo Paulus. Kemudian Fa'ilun, penemu kertas. Sampai nanti yang ke-9 Christopher Columbus, penjelajah. Kemudian yang ke-10 Albert Einstein, sampai Nabi Musa itu di urutan ke-15. Dan Adolf Hitler, pemimpin Nazi, itu nomor 39. Di sini banyak orang yang terkejut. Seorang kafir tapi mengkedepankan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kaum Muslimin tidak terima. Ustaz, kan bagus Ustaz, nomor 1. Tapi bagaimana? Kenapa Muslim tidak terima? Karena kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan yang lain. Tidak sama dengan yang lainnya. Tidak sama dengan Siddhartha Gautama, Sir Isaac Newton, Albert Einstein atau yang lainnya. Tidak sama. Maka di sini kenapa tidak sama? Karena kedudukan beliau hampir bertemu dengan Allah Tabaraka wa Taala ketika Al-Isra wal Mi'raj. Pernah ketika sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika engkau Isra wal Mi'raj sampai naik di atas langit ke-7, apakah engkau bertemu dengan Rabbmu? Bertemu tidak dengan Allah?" Di sini sahabat nih ingin tahu. Mungkin sahabat ingin tahu nanti gimana bentuknya, apa yang terjadi. Maka di sini sahabat ingin bertanya, "Apakah engkau bertemu dengan Rabbmu wahai Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? Ada cahaya di atas cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Tidak bisa. Tapi dialog langsung ada. Ketika negosiasi jumlah rakaat sholat dari 50 sampai akhirnya 5 waktu sehari semalam. Di sini kaum muslimin tidak terima karena kedudukan orang-orang yang disandingkan oleh Michael H. Hart, kedudukan yang tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Rasulullah juga sosok yang Allah takdirkan untuk melihat surga dan neraka. Peristiwa momennya ketika Al-Isra wal Mi'raj, Allah lihatkan bagaimana keadaan penghuni surga, kenikmatan yang ada di surga. Al-Halib kathir, banyak-banyak susu di situ, ada kolam susu. Kemudian Allah perlihatkan kepada Rasulullah bagaimana keadaan neraka, sehingga ini menjadi kabar pertakut dari Allah untuk Rasulullah sampaikan kepada hamba dari Allah Tabaraka wa Taala. Karena kalau kita balikkan, nak lambe-lambe bawa motor ya, iyo ya, hanya lambe-lambe, beku ujung tu nyampe kencang memang. Tapi kalau misalkan nyocali orang tajatuh balangga tangannya putih, bisa lambe-lambe ya, Bo. Di situ kata para ulama hikmah kenapa Allah perlihatkan surga dan neraka kepada Rasulullah agar lebih gencar dalam berdakwah kepada umat yang banyak pembangkang tatkala itu. Dan dikatakan kenapa sirah Rasulullah yang paling lengkap, karena di sini berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya.
Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yakub, kita nak tahu bapaknya seperti apa, siapa nama bapaknya, nasabnya bagaimana, silsilahnya bagaimana. Atau Nabi Isa alaihissalam, ibunda Maryam, bagaimana keadaannya, tidak dijelaskan secara rinci. Maka di sini tidak berlebihan kiranya bahwasanya sejarah Rasulullah adalah sejarah yang sangat lengkap dan istimewa dan spesial, berbeda dengan sejarah tokoh-tokoh yang lainnya. Pantas kiranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam ayat keempat. Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai yang mulia. Perhatikan di sini, Allah yang memuji Rasulullah, tidak manusia. Kita mungkin kalau Pak Jokowi yang muji, disabi-sabi kata tangga, ampun dipuji di Pak Jokowi batangnya. Seminggu itu saya kecek orang mungkin. Tapi di sini Allah yang langsung memuji Rasulullah. Sampai Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwasanya Allah pernah bersumpah. Allah pernah bersumpah dengan nama seseorang, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya apa? Kejadiannya di zaman kaumnya Nabi Lut, yang sekarang lagi marah LGBT, yang mana kaum Sodom ketika itu Allah uji kaumnya Nabi Lut dengan mengirimkan 2 malaikat yang menjelma menjadi laki-laki yang tampan. Akhirnya bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam, orang-orang menggedor, unzur. Perhatikan, lihat ada dua lelaki tampan. Akhirnya para lelaki itu berduyun-duyun datang memberontak, menggedor-gedor pintu rumah Nabi Lut alaihissalam. Sampai Nabi Lut berkata, cukuplah, inilah putri-putriku, jika kalian hendak berbuat secara halal, ini putri-putriku, nikahkanlah. Tidak, wahai Lut, kami ingin yang di belakang, yang di dalam. Subhanallah. Sampai di sini Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 72, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Kisah-kisah Nabi Lut di zaman-zaman Nabi Lut. Tetapi di sini kenapa Allah bersumpah demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan? Kaum Sodom, umatnya Nabi Lut. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya kenapa Allah bersumpah dengan umurnya Rasulullah, karena seluruh bagian dari umur Rasulullah itu kehidupannya penuh dengan keberkahan. Dan keberkahan tersebut nanti akan didapatkan oleh seorang musyrikin, Halimah As-Sa'diyah. Siapa itu? Ibu susuannya Nabi. Miskin. Sampai hewan-hewan ternak itu pada mau mati semuanya. Ketika Aminah binti Wahab menyerahkan kepada Halimah As-Sa'diyah, ini ambil. Dibawa tuh ke Taif, maka Taif itu 80 km. Sampai akhirnya di situ disapih selama 2 tahun, keberkahan bertubi-tubi datang kepada keluarganya Halimah As-Sa'diyah. Sampai akhirnya ketika sudah 2 tahun dibalikin lagi ke Aminah, berat rasanya Halimah mengembalikan, karena banyak kenikmatan yang ia dapatkan sebelum ia mengasuh Rasulullah. Wahai Aminah, penyakit lagi banyak, mewabah, biarlah dengan aku dulu. Aminah lah basah, ambillah. Sampai akhirnya 2 tahun lagi ditambah 4 tahun disitulah peristiwa pembelahan dada. Ayo nak taluk dah. Anak orang bertitipan kambuh, tahu-tahu tabalah dadunya. Yalah, akhirnya dikembalikan. Sampai akhirnya Nabi tinggal 2 tahun bersama ibundanya. 5 sampai 6 tahun, 6 tahun ibundanya meninggal. Sampai akhirnya 2 tahun tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib. Ketika usia 8 tahun kakeknya meninggal. Ujian yang sangat-sangat berat. Jazakallahu khairan. Sampai akhirnya ketika kakeknya meninggal dunia, baru peralihan pengasuhan kepada Abu Thalib, paman beliau, namun paman yang miskin. Sampai akhirnya Nabi harus membantu kehidupan pamannya dengan menggembalai kambing-kambing orang-orang Makkah. Jadi tidak hanya kambing-kambing Abu Thalib, tapi kambing-kambing dari orang-orang Makkah. Muhammad, ini kambing, tolong kau gembalai, nanti aku bayar. Sampai seperti itu. Kemudian di sini para ulama juga menyebutkan bahwasanya sirah Nabi adalah mukjizat. Mukjizat kalau bahasa awamnya adalah sesuatu yang luar biasa yang itu mungkin tidak dicapai oleh manusia biasa.
Dan di sini para ulama menyebutkan bahwasanya sirah Nabi itu sudah termasuk dalam mukjizat. Mukjizat Rasulullah apa? Al-Quran. Maka di sini para ulama menjelaskan, ya. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan sesungguhnya sirah Nabi, ya, bagi siapa yang menelaahnya dengan baik, menghayatinya dengan benar, sampai ia nanti pastinya mengharuskan dirinya untuk membenarkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan itu sudah cukup bagi seseorang untuk mendapatkan ilmu, karena itu bagian dari mukjizat. Kenapa di sini disebutkan mukjizat sirah Nabi? Kita kesampingkan dulu Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah sirah Nabi. Kata para ulama, kalau tidak ada Al-Quran, sirah Nabi itu sudah cukup sebagai mukjizat, karena keberkahan, banyaknya adab di situ. Tadi sudah disampaikan oleh yang kita sampaikan di awal, dalam sirah Nabi tidak hanya perkara akhirat, namun perkara agama juga ada, perkara dunia dan juga akhirat. Bahkan di sini Imam Ibnu Hazm menjelaskan, yang menegaskan kalau seandainya mukjizat Nabi tidak ada kecuali hanya sirahnya saja, ini cukup, maka itu cukup. Karena sejatinya mukjizat atau sirah Nabi itu adalah mukjizat tersendiri. Banyak di situ yang disampaikan bahwasanya Nabi membelah bulan. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib ketika di perang Khaybar, mata Ali itu sulit untuk dibuka, sedangkan Nabi butuh dengan dia. Orang-orang Yahudi di depan, Aina Ali, Aina Ali, mana Ali? Ya Rasulullah, huwa marid, dia sakit ya Rasulullah, panggilkan dia. Sampai ketika itu Nabi panggil, Nabi meludahkan sedikit dan meletakkan ludah tersebut di mata Ali. Langsung mata Ali pun sembuh tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Jabir bin Abdullah ketika di perang Khandaq, perang Ahzab, ketika itu para sahabat perut mereka itu banyak cekung, sampai Nabi ada 2 batu di perutnya diikat untuk menekan usus. Ternyata ilmuwan di sini menyebutkan kalau usus tertekan dan seseorang lapar itu dapat mengurangi rasa lapar. Akhirnya diikat. Dan Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah keroncongan dan tetap harus menggali khandaq, menggali parit, karena orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin sudah semakin dekat dengan kota Madinah. Sampai akhirnya Jabir bin Abdullah balik ke rumahnya. Ya zaujati, wahai istriku, apakah ada makanan? Tidak ada, kecuali ada kambing kita yang 1 ekor ini, sembelih. Bayangkan, akhirnya disembelih, tapi hanya anak kambing. Ketika disembelih, Jabir balik lagi ke dekat parit yang sedang digali tadi, ketemu sama Nabi, dibisiki, ya Rasulullah, engkau lapar? Naam, ayo makan. Aku sudah membuatkan makanan dengan istriku di rumah. Tapi kalau kau ingin mengajak orang-orang, tolong jangan umumkan ke semua orang, kecuali hanya beberapa saja. Naam. Akhirnya Jabir pergi. Baru lapeh Jabir meninggal Rasulullah berteriak, ya ahlul khandaq, wahai orang-orang yang menggali parit, makan wak ke rumah Jabir. Jabir tadi ya kece, ya Rasulullah, jangan dikaban ke orang-orang anak kambing ketik aja. Kece Jabir akhir-akhir takut, Pak. Wahai ahlul khandaq, wahai penggali parit, makan kita ke rumah Jabir. Jabir tadi berkata, jangan dikecewain ya Rasulullah. Kok dikecek mungkin aja agak cik 2 atau 3 orang. Ketika Jabir mandanga, huwa yakul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alah kadikecean bekoko ka istri ambohnya. Tapi ketika itu Rasulullah berkata, wahai Jabir, isbir, tenanglah, sabar. Aku yang dahulu datang dan tunjukkan mana tempat periuk masak gulai kambing itu. Maka disitulah Nabi Allah menakdirkan mukjizat melalui Rasulullah SAW, yang mana ketika itu 1000 orang datang secara bergantian, 10-10, masuk 10 makan, keluar 10, masuk 10 makan, keluar 10, sampai akhir 1000, berarti 100 rombongan, dan itu masih berlebih hanya dalam 1 panci kecil. Di situ mukjizat Nabi. Di sini banyak mukjizat dari Rasul. Maka betul kata para ulama, kalau tidak ada Al-Quran, walaupun memang Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah, tetapi kalau tidak ada Al-Quran, maka sirah Nabi sudah cukup. Tidak hanya berkaitan dengan mukjizat dia saja,
namun berkaitan dengan adabnya, dirinya sebagai pemimpin, panglima perang, sebagai seorang suami, istri Rasulullah 11. Nanti akan kita bahas. Ya Ustaz, kok sabale Ustaz, enggak nyampe yang paling banyak. Nanti akan kita bahas bagaimana beliau sebagai seorang ayah, bagaimana keadaan beliau sebagai seorang sahabat. Ada sahabat yang hampir tikam-tikaman, Rasulullah yang mendamaikan. Maka di sini betul kata para ulama bahwasanya sirah Nabi merupakan mukjizat. Bahkan Ali pernah menyanjung Rasulullah. Ali kita ketahui bahwasanya ia adalah seorang kesatria orang-orang Quraisy. Kalau berperang, Ali bin Abi Thalib itu jago dalam bergulat. Jadi olahraga sahabat dahulunya kalau tidak memanah, bergulat, kalau tidak berkuda, kalau tidak berenang. Ali ini orang yang jago dalam bergulat. Seperti itu. Sampai akhirnya ketika itu Ali ketika di perang Hunain, dia berkata bahwasanya di perang Hunain kami waktu itu pernah berperang, namun ketika itu kami tiba-tiba ketakutan sampai akhirnya kami berlindung di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau panglima perang, kesatria Quraisy, Ali bin Abi Thalib, tapi ia berkata ketika kami ketakutan, kami kocar-kacir, kami berlindung di balik Rasulullah. Dan Rasulullah itu pernah merangsek dari depan sampai ke barisan paling belakang pasukan musuh. Tidak takut-takutnya Rasulullah. Bahkan di perang Uhud, beliau pernah kemasukan 2 gelang baju besi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tertancap di pipi beliau yang elok tersebut sampai bolong. Ketika itu Abu Bakar menangis ketika melihat 2 buah gelang baju dirok, baju besi itu ketika dihantam mungkin malah tiang pecahan itu tertancap ke pipi Nabi. Disitulah para sahabat menangis melihat keadaan Nabi. Karena di perang Uhud memang kaum muslimin mengalami kekalahan karena jumlah yang tidak seimbang tatkala itu. Maka betul perkataan dari Ibnu Hazm, orang siapa yang mempelajari sirah Nabi maka dia akan memeluk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Karena di situ dia ajarkan sunnah-sunnah Rasulullah dan pasti ia meyakini bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan kenapa dikatakan mukjizat adab Nabi? Nabi itu tidak pernah mencela makanan. Ada goreng pisang, ada berontak. Ketika itu pulang dari peperangan, parut lapar, perbekalanlah habis. Di sini apa ibu-ibu ada yang tahu dop? Dop itu kadal padang pasir. Bentuknya itu bentuk iguana, tapi iku itu kadang. Kalau iguana kan lama-lama ketek itu. Bentuk biawak, bentuk bingkaruang. Biawak padang pasir. Dop namanya. Makannya rumput-rumput. Nggak ada makan daging doh. Sarang itu adalah padang pasir, ada lubang, hanya masuk ke dalam situ. Tapi kalau biawak, ini dua alam, di darat dan juga di air. Darinya makan bangkai. Ketika itu Khalid bin Walid mencari dape, nyodabi ya, nyoba rahasia, nyuci, nyopotong-potong, kemudian nyomasak. Ketika itu Khalid bin Walid waktu itu sudah masuk Islam. Khalid bin Walid lapar, namanya orang lapar, makan itu tidak terkontrol habis lahap sampai kuah itu sampai meluber ke jenggotnya Khalid bin Walid. Rasulullah hanya melihat. Rasulullah hanya melihat, tidak berkomentar. Karena di sini tadi sudah kita bahas, Rasul tidak pernah mencela makanan ataupun minuman. Di sini adabnya luar biasa. Maka di sini ketika Khalid bin Walid makan, Rasulullah melihat, ya Rasulullah, apakah salah dengan makanan ini? Apakah salah dengan makanan ini ya Rasulullah? Maka di sini dengarkan perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Khalid bin Walid bertanya, ya Rasulullah, apakah dob ini hukumnya haram ya Rasulullah? Ada 2 riwayat, kenapa engkau tidak makan? Riwayat yang kedua, apakah dob ini haram? Maka di sini jawab Rasulullah, perhatikan baik-baik. Dalam Sahihain, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tentu ini sahih. Rasulullah berkata, "La, ini tidak haram. Tetapi hanya saja makanan ini tidak ada di kampungku dan aku tidak biasa memakannya karena tidak ada di kampungku dan aku tidak pernah memakannya. Maka makanlah." Mencela tidak kira-kira apa ibu-ibu? Ya Rasulullah, bana makan dob haram tidak kau? Apa kata Rasulullah? Tidak, hanya saja makanan ini tidak ada di kampungku dan aku tidak terbiasa memakannya. Coba lihat ke diri, Wak. Hariku ada tidak mencela?
di kelas. Kalau yang laki-laki yang ikhwan, sholatnya di masjid. Jarak mungkin sekitar berapa bang Pak Begi? Jarak sekolah ke Masjid Al-Hakim dari sini ke TK mungkin ya. Dari sini ke TK kan seberang. Kita sering sampaikan, nah ambil wudhu di sekolah dan sendal jangan dipijak. Kalau antum terakhir datang dan ada sendal-sendal yang sudah berada di tempatnya atau di depan pintu, jangan pijak sendal orang lain. Na'am Ustaz. Karena di sini para ulama menyebutkan ketika perkara kecil saja ditekankan, perkara besar akan jadi perhatian besar. Dan lihat berapa kali kita memijak sendal orang ketika kita masbuk, ketika kita terlambat. Dan ingat, kezaliman seseorang melakukan kezaliman yang kecil sekalipun, di situ akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah, maka ia akan mendapatkan balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar zarrah, maka ia akan mendapatkan balasannya. Zarrah di sini para ulama menyebutkan pagi buka jendela tuh. Itu yang partikel-partikel ketek yang tabang mau diabu tuh. Kok ditimbang di kilogram tak dihitung tuh dah. Tapi di situ ketika seseorang berbuat kebaikan atau dia berbuat keburukan, Allah akan balas. Di sini sering kita sampaikan kepada anak-anak, jangan pijak terlampau orang nak. Awak nak tahu di rumahnya lamang gundar, lamang berasen, tahu-tahu antum pijak sendal antum balulua, sendal awak balulua lah kumal sendal orang, lah mau pek lo orang. Gara-gara awak. Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya berkaitan dengan urgensi dalam mempelajari sirah nabawiyah itu sangat penting karena banyak keutamaan di sini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan berkaitan dengan diri beliau yang akhlaknya luar biasa. Dan ingat ketika Allah mengutus Rasulullah